Baiklah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Linda Yuliani Mungin dengan NIM 17314535326 dari kelas 17A. Saya langsung saja ke materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi SIOP, yaitu Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan. Kita langsung ke pendahuluan. Teknologi khususnya di bidang informasi memegang peranan penting dalam era globalisasi saat ini. Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat di dunia dalam berbagai kepentingan, baik sosial, politik pertahanan, dan keamanan maupun bisnis. Jadi, era globalisasi saat ini betul-betul membutuhkan teknologi. Jadi, teknologi informasi itu selalu digunakan dari zaman ke zaman, kita selalu menggunakan teknologi informasi. Jadi, dari zaman ke zaman teknologi informasi itu selalu berkembang sehingga di zaman modern saat ini tidak ketinggalan mengenai teknologi informasi. Itu sebabnya mengapa masyarakat menggunakan teknologi informasi itu dalam kepentingan-kepentingan mereka yang membantu dalam setiap pekerjaan maupun usaha-usaha mereka. Karena teknologi informasi saat ini mempermudah mereka dalam melakukan sesuatu. Bagi sebuah lembaga yang bersaing kecepatan dan ketepatan informasi sudah menjadi hal yang wajib di mana hal ini akan sangat menentukan berbagai langkah yang akan diambil oleh lembaga tersebut. Next. Di dunia bisnis, informasi pasar yang menyangkut perkembangan harga, ketersediaan bahan dan peluang pasar akan sangat menentukan perkembangan perusahaan. Ya, jadi banyak perusahaan sudah mulai menggunakan teknologi informasi yang terus berkembang dari zaman ke zaman untuk terus meningkatkan performanya mereka. Jadi bagaimana mereka bersaing dalam pasar sehingga mereka tidak ketinggalan. Next, kebutuhan akan kecepatan dan keakuratan arus informasi tidak akan bisa terwujud tanpa peran sebuah teknologi di bidang informasi. Beberapa negara maju bahkan sudah menerapkan teknologi tersebut sebagai perangkat pokok dalam rangka mendukung kinerja pemerintah. Jadi bukan hanya para pebisnis saja, para pengusaha atau orang-orang biasa yang menggunakan teknologi tersebut, tapi kalangan pemerintah juga politik menggunakan teknologi informasi ini karena dinilai begitu membantu mereka dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang ada. Nah, kita lanjut. Penerapan teknologi informasi harus didukung dengan berbagai sumber daya yang harus dipenuhi untuk mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Jadi, penerapan suatu teknologi informasi tentunya membutuhkan suatu sumber daya. Jadi, ada 3 sumber daya yang akan dijelaskan di sini, yaitu ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software, serta sumber daya manusia atau brainware. Langsung saja untuk menjelaskan ketiga ini. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya di sini seperti yang bisa kita lihat bersama, dilihat sekilas pasti tentu kalian akan mengetahui ini ada komputer, ini ada CPU, mouse, ini adalah keyboard, dan ini laptop. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah contoh perangkat keras. Jadi perangkat keras yang bisa kita lihat secara langsung, wujudnya bisa kita sentuh, dia fisiknya itu bisa kita lihat. Jadi itulah contoh dari perangkat keras. Kita langsung saja di penjelasannya. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras mencakup perangkat komputer beserta perlengkapannya. Pemenuhan spesifikasi komputer akan sangat menentukan kinerja perangkat tersebut. Contoh perangkat keras komputer yaitu keyboard, monitor, mouse, printer, speaker, PSU, RAM, ada hard disk, dan ada UPS, dan lain-lain. Jadi itulah contoh dari perangkat keras. Seperti ini laptop yang sedang saya gunakan, ini adalah contoh dari perangkat keras. Lanjut. Perangkat lunak atau software. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya sekilas, ini sangat jelas kalau ini adalah aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang berada dalam suatu komputer. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital.
termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Jadi, kalau perangkat keras tadi itu seperti komputer yang bisa kita sentuh wujudnya, tetapi kalau perangkat lunak itu sistem atau bagian data dari di dalam komputer. Jadi kita tidak bisa sentuh secara fisik atau wujudnya kita tidak bisa sentuh. Contoh perangkat lunak yaitu ada Microsoft Windows, program aplikasi pengolah kata, pengolah angka, pengolah grafis, membuat presentasi, aplikasi multimedia, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah sumber daya manusia atau brainware. Ya, jadi sini kalian bisa lihat ada manusia yang sedang menggunakan komputer dan yang di sebelahnya ini menggunakan seperti iPad. Jadi brainware, sumber daya manusia itu berarti penggunanya, pemakainya. Ya. Seperti kita, ini kita adalah sumber daya manusianya, brainware-nya. Manusia diperlukan dalam operasi sistem informasi. Sumber daya manusia ini meliputi pemakai akhir dan pakar sistem. Pemakai akhir adalah orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan sistem informasi. Ya, misalnya pelanggan, pemasok, teknisi, mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang berkepentingan. Jadi seperti kita ya, kita adalah pemakai akhir atau sebagai penggunanya. Jadi kita lah sumber daya manusianya, brainware-nya. Sedangkan pakar sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, misalnya sistem analis, developer, operator sistem, dan staf administrasi lainnya. Baiklah, itulah materi yang saya paparkan. Jadi ini adalah sumber di mana saya mengambil materi-materi yang tadi telah saya jelaskan. Jadi ini adalah tesis yang disusun oleh Yeni Mahwati 2009 dari kota Semarang, Universitas Diponegoro dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan untuk mendukung evaluasi pelayanan laboratorium. Studi kasusnya itu di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Itu adalah sumber di mana saya membuat PPT tersebut. Saya kira itu saja. Ucapan terima kasih karena sudah menyimak penjelasan saya. Kiranya apa yang saya jelaskan ini boleh digunakan boleh dipakai untuk ilmu kedepannya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tindakan perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Sekian.